Pada saat ini akan kita bahas tentang tawassul dengan selain baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah boleh kita bertawassul dengan selain Rasulullah SAW? Ini sebenarnya sudah kita bahas, di mana Rasulullah SAW pernah berdoa, bahkan beliau sendiri mengajarkan doa yang di situ ada tawassul dengan selain diri beliau. Di samping Rasulullah mengajarkan doa tawassul kepada dirinya sendiri, namun di situ juga ada doa yang mengandung tawassul kepada selain diri beliau, yaitu dengan bihaqil anbiya wal mursalin, dengan kedudukan para nabi dan rasul sebelumku. Itu juga diperkenankan. Maka ini suatu yang diajarkan, sudah ada di dalam syariat Islam. Maka kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang serupa, namun akan semakin kita faham lagi ternyata tawassul itu banyak bentuknya, sangat luas. Alhamdulillah. At-tawassul bi ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Utbah bin Ghazwan an Nabiillah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Utbah bin Ghazwan. Ini langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Idza adalla ahadukum syai'an." Jika salah satu dari kalian kehilangan sesuatu. Kita kehilangan sesuatu apapun, barang, uang misalkan. Au arada aunan, atau menginginkan sebuah pertolongan, bantuan. Wa huwa bi ardin laisa biha anisun. Sedangkan dia berada di sebuah tempat yang di situ tidak ada penghuninya. Mungkin kita berada di hutan atau berada di padang Sahara. Kita nggak punya teman, nggak punya siapapun, kawan, tersesat sendirian. Mungkin kita lagi naik gunung, ya, kemudian tersesat. Nah, ini kan sering itu ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, falyakul, maka hendaklah dia berdoa, ya, memohon, memanggil, membaca, ya ibadallah a'inuni. Lihat, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Lihat, Rasulullah tidak langsung mengajarkan doa bentuknya langsung, kamu mintalah langsung kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Itu sudah pasti. Kita berharap hanya kepada Allah. Tapi Allah akan memberikan perantara-perantara. Ya, di sini Rasulullah mengajarkan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku, a'inuni. Ya, fa inna lillahi ibadan la narahum. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi ciptaan Allah itu banyak, bukan hanya manusia, bukan hanya tumbuhan, bukan hanya hewan. Di situ ada makhluk-makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat, yang jauh, yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Jin banyak. Jin pun ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Mungkin ibadallah di sini kan bentuknya banyak, bukan hanya sifatnya manusia saja. Setiap ciptaan Allah, ya, itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita tidak dikasih oleh Nabi Muhammad SAW cara untuk kita meminta Allah, langsung memohon kepada Allah, tidak, tapi kita melalui hamba-hamba Allah. Ya ibadallah a'inuni. Kalau kita tersesat kita bilang begitu. Ya ibadallah a'inuni. Singkat padat. Terus kita baca ini selama perjalanan. Selama kita dalam keadaan kebingungan kemana harus kita melangkah. Ya ibadallah a'inuni. Wa qad jurriba dzalika. Ya. Dan ini telah diuji coba. Ya, hadis ini bukan hanya sekali dua kali. Para ulama banyak sekali mengamalkan hadis ini. Ya. Dan ini sangat mujarab. Sangat-sangat mujarab. Kalau siapa yang tersesat dengan kita seperti ini, insya Allah akan ada bantuan dari siapapun. Mungkin jadi itu dari kita ketemu makhluk yang ini yang akan mengantarkan kita kepada jalan yang benar. Ya, silakan, ini ya bisa diamalkan. Ini bentuk tawasul, ya ibadallah. Ya, ini yang harus kita garis bawahi.
Wa 'an Ibnu Abbas. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Wa 'an Abbas, juga hadis yang lain kita akan temukan. Anna Rasulullah SAW, dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, inna lillahi malaikatan fil ardi siwal hafadhati. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat di muka bumi selain malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah ini malaikat yang tugasnya menjaga gunung, ada menjaga hutan, ada menjaga laut, ada menjaga daratan, ada menjaga manusia itu sendiri. Banyak sekali yang tidak bisa terhitung jumlahnya mereka, kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Ada malaikat-malaikat yang selain itu, ya sudah banyak malaikat itu, masih ada Allah memiliki malaikat-malaikat yang lain. Yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajar, yang mereka itu tugasnya menulis apa yang jatuh dari pepohonan, dari daun-daunnya. Satu dunia ini kita, jangan satu hutan saja atau satu pohon saja, kita disuruh menghitung 24 jam dari satu pohon, itu kira-kira mampu tidak? Sangat sulit kita menghitung dedaunan yang terjatuh. Mungkin kita kelewatan, kita ada yang ketiduran hingga kita tidak tahu kalau itu jatuh. Tapi malaikat, subhanallah, ada tugasnya mereka itu menulis dedaunan dari pohon-pohon yang ada di dunia. Fa idza asaba ahadukum arjatun fi rijlihi bi ardi falate falyunadi ainu ibadallah. Maka jika menimpa kalian suatu kepincangan di kakinya, tiba-tiba kita mengadakan perjalanan, tiba-tiba kaki kita sakit sampai kita mungkin kena duri, atau kita terjatuh, terperosok ke jurang, terus kita kesulitan, ya kan terjadi banyak itu. Dan itu tempatnya kita berada di tempat yang kosong, yang kita nggak ada penghuninya, nggak ada manusia untuk kita bisa minta tolong. Maka hendaklah di saat itu Rasulullah memberikan amalan. Apa itu? Fal yunadi, hendaklah kalian menyeru, a'inuni ibadallah, hei hamba-hamba Allah, tolonglah aku, tolonglah aku. Ini kita baca. Insya Allah akan ada penolong kalau kita yakin, ya Allah akan mengutus hamba-hamba Allah untuk menolong kita. Ini juga diriwayatkan Imam Tabrani, dan semua perawi hadis ini thiqat. Thiqat berarti semuanya dipercaya, yang bisa dijadikan dalil akan bahwasanya tawassul yang kita memanggil hamba-hamba Allah ini bisa dipertanggungjawab. Wan Abdullah bin Mas'ud annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mufalatat dabbatu ahadikum bi ardi falatin falyunadi. Jika ada tunggangan kalian itu infalatat, ya, terlepas, tiba-tiba kita punya tunggangan terlepas, kabur, lari, jangan itu di tempat yang kita gak nemukan orang, di tanah yang sepi penghuni. Fal yunadi, maka hendaklah dia menyeru, ya ibadallah ihbisu, wahai hamba-hamba Allah, tangkap itu, kalian tangkap hewan itu yang lari. Ya ibadallah ihbisu, wahai hamba-hamba Allah, tangkap, tahanlah namanya hewan itu. Fa inna lillahi hadiran fil ardi sayahbisu, ya. Maka sesungguhnya Allah memiliki hadiran, makhluk yang hadir, yang ada, yaitu berupa malaikat yang ada di muka bumi, yang akan menahan hewan itu supaya tidak lari, sehingga kita nanti akan ketemu cepat-cepat. Kalau kita kehilangan tunggangan kita amalkan hadis ini, yaitu kita mengatakan ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu, ya. Fahada tawassul fi suratin nida aidan. Maka kata Buya Syekh Muhammad bin Al-Maliki, ini adalah bentuk tawassul yang bentuknya sebuah panggilan. Banyak sekali cara. Makanya ada itu
di dalam qasidah-qasidah juga hampir mirip seperti ini. Berarti para ulama-ulama ketika mengarang qasidah yang bentuknya tawassul, memanggil hamba-hamba Allah, memanggil orang-orang pilihan, orang-orang soleh dari kalangan wali, itu mereka menggunakan seperti itu, berarti mereka menjadikan meniru apa yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan ada dua hadis apa qasidah ibadallah rijalallah arifuna, kan ada itu memanggil hamba-hamba Allah, orang-orang saleh. Kita kadang memanggil seorang wali besar, misalnya Syekh Abdul Qadir ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kan ada itu. Itu kalau kita tilik dan kita amati apa yang mereka lakukan, itu semuanya sama seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah fil hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ba'da rakaatil fajr. Juga terdapat suatu hadis di mana Rasulullah SAW itu membaca doa setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi kan ada qobliyah subuh, namanya sholat sunnah fajar. Ini sangat dianjurkan untuk kita amalkan, di mana pahalanya itu kata Rasulullah SAW, ya rakaata minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Al hadits atau kama qala. 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba sebelum sholat subuh, yaitu sholat sunnah fajar qobliyah subuh, itu pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kalau ditimbang dengan pahala 2 rakaat, segala isi dunia ini semuanya tidak akan bisa menyamai 2 rakaat dari sholat sunnah fajar. Ini sangat dianjurkan, maka jangan sekali-kali ditinggalkan. Jangan langsung sholat subuh. Kita biasakan untuk sholat sunnah qabla subuh, atau dikenal dengan sholat sunnah al-fajar. Setelah sholat sunnah fajar, Rasulullah ini senantiasa hampir sering membaca doa ini. Apa itu? Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi a'udzubika minan nar. Rasulullah membaca, wahai Tuhannya malaikat Jibril, wahai Tuhannya malaikat Israfil dan Mikail, dan Tuhannya Muhammad sebagai nabi, a'udzubika, aku berlindung kepadamu minan nar. Ini pakai kata-kata robba Jibril wa Israfil wa Mikail, itu semuanya kan bentuk tawasul, ya, bentuk tawasul. Rasulullah nggak bilang Allahumma Rabbi, wahai Allah Tuhanku, kan cukup itu. Tapi kenapa kok pakai nama-nama dari malaikat-malaikat yang mulia seperti malaikat Jibril, Israfil, Mikail, bahkan dengan dirinya sendiri. Dengan ini semuanya dia lain mengajarkan bahwasanya ini adalah bentuk tawassul, kita membuat perantara supaya apa yang kita harapkan itu terrealisasi dan dikabulkan oleh Allah dengan cepat. Na'udzubika minan nar. Aku berlindung kepadamu dari api neraka. Ini kita baca. Biasanya ini sambil tidur. Para ulama menganjur ini bacanya sambil tidur. Jadi setelah Rasulullah biasanya kalau setelah sholat sunnah fajar, Rasulullah biasa bangun tahajud dulu. Tahajud berapa rakaat? Ada yang mengatakan sampai 8 rakaat tahajudnya, ditambah witir 3, jadi 11, kadang-kala 13 sama witirnya. Sholat malamnya Rasulullah seperti itu. Setelah itu Rasulullah nyambung ketika sholat subuh, datang kumandang adzan, langsung beliau sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar, setelah sholat sunnah fajar beliau berbaring sebentar, tidur miring menghadap ke kiblat seperti orang yang posisi seperti orang mayit, posisinya mayit ketika dikuburkan, ya. Ketika tidur seperti itu miring, maka beliau membaca doa ini, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa robba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar, atau a'idzni minan nar. Ya. Ini dianjurkan oleh para ulama. Berapa tidur sebentar, jangan lama-lama, ya. Nanti keburu ketiduran, betul, ya. Kalau sudah enak seperti itu, biasanya tidur jangan lama-lama, sebentar aja, 3 menit, ya. Di situ persiapan sholat subuh, ya. Qala Nawawi fil Adhkar, rawi sini wa qal hafid ba'da takhriji huwa haditsun hasan.
Ini disebutkan dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi yang diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Sinni, dan Ibnu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini adalah derajatnya hasan. Tadi bisa dijadikan wa takhsisu haula'i bi dzikri fi ma'an tawassul bihim fa kana yaqulu Allahumma inni as'aluka wa tawassul ilaika bi Jibril. Nah, ini hadis ini kalau kita betul-betul mencermati, ya, kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan pakai nama-nama mereka ketika berdoa, ya, ini adalah bentuk tawasul, kata Buya Syekh Muhammad bin Ali Maliki. Seakan-akan Rasulullah itu berdoa dengan kalimat Allahumma inni, ya Allah, inni as'aluka, saya meminta kepadamu, wa atawassalu ilaika, dan bertawasul kepadamu, bi Jibrila, dengan malaikat Jibril, dengan malaikat Israfil, dengan malaikat Mikail, dengan Muhammad sebagai nabi. Nah, itu seakan-akan seperti itu. Faqad asyara Ibnu Allan ila hadza fi syarh faqala, dan bahkan seorang ulama Ibnu Allan di dalam mensyarahi hadis ini, beliau mengatakan fatawassul ilallah bi rububiyyati hadhil arwah al-'azimah al-muwakkala bil hayat lahu ta'thirun 'azim fi husulil hajat wa wusulil muhimmat. Perlu diperhatikan, bertawasul kepada Allah dengan sifat ketuhanan, ya, hadil arwah, dari arwah-arwah yang mulia ini, ya, itu memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam mendapatkan keinginan-keinginan dan sampainya yang diharapkan. Kalau kita ingin hajat kita betul-betul dikabulkan, kalau kita ingin urusan kita betul-betul dilancarkan, maka kata beliau intinya sangat berpengaruh kalau kita meminta doa dengan berkahnya mereka, dengan berkahnya orang-orang yang sangat mulia. Itu akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada kita langsung minta, ya Allah saya minta mobil, saya minta mobil, saya minta mobil. Maka lebih berpengaruh kalau kita, ya Allah saya minta mobil dengan berkahnya Nabi Muhammad, dengan kedudukan malaikat Jibril, dengan kedudukan seperti itu. Itu sangat lebih, insya Allah, kata beliau Syekh Ibnu Allan mengomentari akan makna dari hadis yang sudah kita bahas tadi. Kata Surah Ibnu Allan fi Syarh Al-Adhkar, Ibnu Allan dalam Syarah Al-Adhkar An-Nawawi, yang itu tadi hadis disebutkan dalam kitab Nawawi, itu beliau menjelaskan bi masyru'iyyati tawassul, bahwasanya dari hadis itu ya mengandung hukum bahwasanya sangat disyariatkan bentuk tawasul. Tadi tawasul itu disyariatkan, bukan sesuatu yang bid'ah. Ya. Fa qala mu'allaqan ala hadithi, maka beliau mentaklik, yang mengomentari akan hadis Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Bahkan menambah lagi dalam penjelasan beliau ini ada lagi yang memberikan bukti menguatkan akan hadis yang sudah disebutkan tadi. Apa? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan haknya orang-orang yang memohon kepadamu. Ini Rasulullah, ini hadis. Maka di sini beliau mengatakan fihi tawassul bihaqqi arbabil khair. Ini adalah bentuk tawassul dengan hak kedudukan orang-orang yang memiliki kebaikan, ala sabilil umum, ya, dari jalan umum, ya, dengan cara umum, dari semua segi, dari semua orang, ya, pokoknya meminta. Wa mithluhum bil aula al-anbiya wal mursalun. Apalagi kalau kita tawasulnya, ya, dengan orang-orang yang sekelas para nabi, ya, sekelas para rasul, itulah sangat lebih lagi, Bu. Intinya kalau Rasulullah mengajarkan doa bihaqqis sa'ilin dengan kedudukan orang-orang yang berdoa, itu kan umum, semua manusia, siapa saja yang berdoa kepada Allah dengan berkahnya mereka supaya Allah mengabulkan hajat kita, itu diperbolehkan dan diajarkan sama Nabi. Apalagi kalau kita bertawasulnya pakai wasilah perantara para nabi atau para rasul, atau yang ya di bawah mereka derajatnya seperti para aulia dan para ulama. Itu sangat-sangat diperbolehkan. Ini dijelaskan oleh seorang ulama Ibnu Allan, ya, dalam kitab Syarah Al-Adhkar lin Nawawi. Amin ya rabbal. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita betul-betul meyakini, moga-moga apa yang kita panjatkan dari doa-doa kita dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW, dengan berkahnya para nabi dan rasul, Allah mengabulkan hajat kita semuanya, dan Allah melindungi kita semuanya dari semua fitnah
dari semua bala dan musibah, dan Allah tetapkan iman kita, dan Allah benarkan niat kita, Allah benarkan amal perbuatan kita sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, dan apa yang Allah ridhoi, dan Allah antarkan kita, orang tua kita, orang-orang guru-guru kita semuanya kepada keridhaan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa kulli salihah wa ala wa nabiyuna Muhammad SAW mithla man wa Imam Ali bin Thalib Islam fikir muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali wa mithla man wa Abu Yasir Muhammad bin Al-Malik Al-Hasan wa mithla man wa Abu Abi Ahmad Ismail bin Abdullah Al-Habsyi. An Allah dakhiniyatina fi nadih wa amalana fi aman wa tariqatan fi an Allah bi hawaijana hawaij dunya wal akhirah. An Allah sallimna wa sallim azwajana wa ahlan wa auladana wa dzurriyyatana wa jama'atan jama'a min al-afat wa ahad wal baliyat wa Allah isbina al-iman wa taqwa. An Allah zuna alumana fi an Allah ja'alna wa auladana wa azwajana wa auladana wa dzurriyyatana wa talatan talibina min ahli ilmi wal khair wa al-sa'adah wa ja'alna wa iyyahum min al-ulama al-amilin wa ja'alna wa iyyahum nafi'in wa bi haqqi sayyidil mursalin ala hadinihi wal musalih min hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW bi sirril Fatihah. Allahumma hdina fi man hadayta wa qina min wa tammin barik fi hadin wa qina syarra ma qadait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.